Assalamualaikum. Hai, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku mau masak kerang hijau ya guys. Ini kerang hijau yang udah dikupas, jadi ini tinggal kerangnya aja sama jamur guys. Nah ini jamurnya kayak gini guys. Alah, sok-sokan ngejentrikin jari ceritanya tuh biar kayak pesulap gitu guys. Selain jamur juga di sini aku tambahin bakso guys. Ini baksonya merek Kebon Jeruk. Ini juga baksonya enak guys. Seperti biasa, sebagai pemulaan kita panasin minyaknya dulu guys. Kalau udah panas masukin bumbu. Ini aku bumbu udah jadi ya guys. Ini bumbu biasa buat ayam bakar, terdiri dari bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah keriting, terus ada kemiri, ada lengkuas, ada jahe, ada kunyit, semuanya masuk guys. Sambil masak sambil cerita aja yuk guys. Nih guys, kalian perasaannya gimana nih guys kalau misalnya kalian nge-WA teman atau saudara kalian, terus tuh kita udah WA panjang lebar dan mereka tuh cuma dibaca doang, nggak dibales gitu. Kesel nggak sih guys? Apalagi WA-nya tuh kayak semacam ajakan gitu atau kayak semacam pertanyaan gitu yang semestinya mereka jawab tapi mereka cuma baca doang. Gondok banget nggak sih guys? Padahal di situ kita WA-nya bukan mau minjem duit guys. Di situ tuh WA-nya kita nanya gitu, ini jadi nggak nih kesini gitu, atau enggak misalnya kayak kamu mau pulang nggak gitu deh guys. Pokoknya kayak pertanyaan gitu, pertanyaan simple yang seharusnya bisa dia jawab tapi cuma dibaca doang gitu guys. Kalau aku sendiri sini ya orangnya, kalau ada yang WA tuh kayaknya kalau nggak dibales tuh kayak kasihan gitu, kayak nggak tega gitu. Walaupun cuma sekedar iya atau sekedar cuma kirim stiker gitu, pasti aku bales. Nggak pernah aku cuma baca doang gitu, nggak pernah aku cuekin, karena aku ngerasa sendiri kalau misalnya nge-WA terus nggak dibales, perasaannya kayak gondok gitu, kayak nggak dihargai gitu loh. Apa karena memang aku tidak berharga atau memang sudah sifatnya dia seperti itu? Tapi kayaknya emang semua orang yang nge-WA dia begitu, nggak pernah dibales, cuma dibaca doang. Padahal pertanyaannya simple, tinggal dijawab iya atau tidak. Dan aku juga paling sebel sama orang yang ketika mereka susah ngelendot ke kita, kayak jilat-jilat kita gitu, muji-muji kita. Giliran dia punya duit, kita dicuekin kayak apaan tahu. Jadi ya memang ada bagusnya juga roda itu berputar ya guys ya. Misalnya kalau kita lagi di bawah, kita tahu mana orang yang tulus mau berteman dengan kita dan mana orang yang jilat-jilat kita. Ya jadi kita bisa nyaring mana teman yang baik dan mana teman yang buruk di saat kita susah. Itu ketika kita ada di bawah, dan ketika kita di atas kita bisa bersyukur dan melatih hati dan perasaan kita supaya tetap rendah hati gitu guys, karena roda itu berputar. Jadi ketika di atas kita nggak boleh sombong, dan ketika di bawah kita bisa menyaring teman-teman yang baik sama kita, karena teman-teman yang baik akan tetap menolong dan akan tetap bersama kita dikala kita susah maupun senang guys. Makanya semakin dewasa, circle teman kita tuh semakin sedikit, karena kita semakin pintar dan cerdas untuk memilih teman mana yang baik dan mana yang buruk. Karena lebih baik memiliki teman sedikit tapi kualitasnya good gitu, bisa diajak gantian gitu. Kalau kita susah mereka bantu, kalau mereka susah kita bantu, daripada teman banyak tapi toksik semua yang cuma baik di depan doang. Yang baik ketika kita punya ajan itu harus di kick dari kehidupan kita, karena kita bisa ikut-ikutan tertular negatif seperti dia, bisa ikut-ikutan sifatnya buruk seperti dia, dan kita nggak bisa kayak gitu, alias nggak boleh ya guys ya. Buat yang nonton video ini sampai akhir, terima kasih sudah mendengar celotehku yang nggak jelas, yang absurd ini. Dan masakan kita udah selesai nih guys, kerang, bakso, dan jamurnya. Wala, thanks for watching guys.